My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Selamat datang di Museum Pancasila Sakti, yaitu sebuah tempat di mana menjadi saksi sejarah bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman ideologi Pancasila. Di sini kita akan mendalami sejarah penting dan juga mengingat kembali sejarah-sejarah yang telah terjadi pada Indonesia dalam mempertahankan dasar negara kita. Museum Pancasila Sakti dibangun sebagai monumen penghormatan bagi pahlawan revolusi yang telah gugur pada peristiwa 30 September 1945. Bangunan ini diresmikan pada 1973 yang berlokasi di Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang menjadi saksi bisu kekejaman peristiwa tersebut. Bangunan ini dirancang untuk menggambarkan keteguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setiap sudut museum ini melambangkan memiliki pesan moral dan patriotisme yang tinggi. Nah, saatnya kita masuk ke area museumnya. Setelah kita memasuki area museum, kita dapat melihat dua gedung besar. Gedung yang pertama yaitu Museum Pemberontakan PKI dan yang kedua yaitu Museum Paseban. Pertama-tama kita akan memasuki gedung Museum Pemberontakan PKI terlebih dahulu. Nah, kita sudah sampai nih di salah satu bangunan utamanya yaitu Museum Pemberontakan PKI. Mereka tuh berisi diorama atau ilustrasi kecil yang menggambarkan pemberontakan PKI pada masa itu, ya kan? Di sini juga berisi senjata-senjata atau perangko yang pernah digunakan oleh anggota PKI pada saat itu. Nah, mari kita masuk. Nah, setelah kita masuk, kita akan melihat salah satu ruang utama dari Museum Pemberontakan PKI, yaitu ruang diorama yang menggambarkan peristiwa kronologis pemberontakan G30 SPKI ini. Dari pintu utama kita akan melihat 3 buah foto mozaik berwarna hitam putih. Foto pertama adalah foto korban keganasan PKI di Madiun. Foto kedua adalah foto penggalian dan pengangkatan jenazah pahlawan revolusi. Sedangkan yang ketiga adalah foto sidang Mahkamah Militer luar biasa terhadap tokoh-tokoh G30 SPKI. Di lantai pertama pada gedung ini terdapat berbagai macam diorama yang berhubungan dengan pemberontakan PKI di setiap daerah di Indonesia, mulai dari peristiwa revolusi sosial di Langkat, pengacauan Surakarta, pemberontakan PKI di Madiun, hingga pembunuhan massal di Tirtomoyo. Tiap diorama ini menampilkan patung-patung dan suasana yang menggambarkan peristiwa pemberontakan PKI pada saat itu. Selanjutnya di lantai 2 juga terdapat diorama penting lainnya seperti pengadilan DN Aidit, yaitu TOK ketua dari G30 SPKI, kampanye budaya PKI, peristiwa Kanigoro, peristiwa Bandar Betsi, pawai ofensif revolusioner PKI di Jakarta, peristiwa keuntungan Yogyakarta, hingga penguasaan kembali gedung RRI Pusat. Diorama ini memperlihatkan bagaimana pemberontakan dirancang, dilaksanakan hingga penumpasannya oleh Tentara Nasional Indonesia. Setiap adegan diorama dibuat dengan detail yang tinggi untuk memberikan gambaran nyata peristiwa tersebut. Nah, selain diorama tadi, museum ini juga memamerkan benda-benda asli yang berhubungan dengan peristiwa G30 SPKI. Benda tersebut diantaranya adalah beberapa senjata rampasan PKI serta perangko-perangko yang dicetak Sri Presiden Soekarno pada tahun 1964. Setelah mencapai perjuangan, kita bisa langsung melanjutkan melihat koleksi lainnya di gedung Paseban. Lalu jalan yang langsung membuka Museum Pemberontakan PKI dengan Museum Paseban. Setelah masuk museum, kita langsung dapat melihat diorama yang mengilustrasikan bagaimana PKI melancarkan aksinya dalam penculikan, penyiksaan, dan pembuangan mayat pahlawan revolusi. Selanjutnya, kita akan menuju lantai pertama dari Museum Paseban yang berisikan koleksi-koleksi pakaian asli yang dikenakan oleh para pahlawan revolusi, termasuk Mayor Jenderal Sutojo dan Letnan Jenderal Ahmad Yani, serta dokumentasi saat pengangkatan dan pengantaran jenazah para pahlawan revolusi.
koleksi-koleksi yang ada di dalam museum, di pintu keluar belakang museum juga terdapat satu koleksi kendaraan militer Panzer dengan tipe PCMK-2 Saracen yang digunakan sebagai kendaraan untuk mengantarkan jenazah-jenazah para pahlawan revolusi ke makam pahlawan Kalibata pada 5 Oktober 1965. Selain mobil Panzer, museum ini juga memiliki 3 koleksi mobil lainnya, yaitu truk Dodge 500 yang digunakan beberapa anggota PKI untuk melakukan penculikan. Yang kedua yaitu GM Oldsmobile 98 adalah mobil yang pernah dipakai Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Dan yang ketiga yaitu Toyota Land Cruiser milik Panglima Kostrad Mayor Jenderal TNI Soeharto. Info umum koleksi yang akan kita lihat pada areal Monumen Pancasila Sakti, yaitu yang pertama ada serambi penyiksaan atau rumah penyiksaan, yaitu tempat penyiksaan yang dilakukan oleh pasukan PKI kepada pahlawan revolusioner yang mereka culik. Yang kedua ada sumur tua, yaitu sumur tua atau yang kita sebut sebagai lubang buaya, yaitu sumur yang mereka jadikan pembuangan mayat-mayat pahlawan revolusioner yang telah mereka bunuh. Yang ketiga ada pos komando, yang keempat ada dapur umum. Nah, yang selanjutnya kita sudah berada di area Monumen Pancasila Sakti, yaitu di mana area ini menjadi atraksi utama pada museum ini, yaitu di mana lubang buaya itu berada. Selain lubang buaya, di situ juga ada ilustrasi rumah penyiksaan dan juga 2 rumah yang pernah digunakan anggota PKI sebagai markas mereka. Nah, kita sudah sampai pada salah satu bangunan utamanya, yaitu rumah penyiksaan, yaitu yang seperti tadi aku bilang, di mana tempat PKI menyiksa 6 jenderal dan satu panglima TNI yang diculik. Nah, ini kita bisa melihat terdapat patung-patung yang mengilustrasikan terjadinya penyiksaan tersebut. Dan tali inilah yang digunakan untuk mengikat beliau agar tidak melawan. Keempat jenderal yang belum meninggal disiksa satu persatu. Nah, bisa kita lihat selain terdapat patung yang mengilustrasikan, juga terdapat backsound yang menambahkan suasana yang mencekam pada saat itu, juga serta memberikan beberapa penjelasan bagaimana kejadian tersebut terjadi atau bagaimana penyiksaan itu terjadi. Dan ada terdapat informasi menarik, yaitu ukuran patung ini mengikuti ukuran manusia asli dari para pelaku dan juga korban gitu. Nah, setelah dari penyiksaan tersebut yang menyebabkan 6 orang tersebut meninggal, mereka dimasukkan ke dalam lubang buaya ini. Mari kita lihat lubang buayanya. Nah, seperti inilah penampakan lubang buaya yang menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Nah, sebelum kita mengunjungi 2 rumah lainnya, kita akan mengunjungi yaitu Monumen Nasional Pancasila yang melambangkan kegigihan para pahlawan revolusioner untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara kita.
Nah, selanjutnya kita akan mengunjungi ruang utama terakhir, yaitu dapur umum yang digunakan oleh pasukan G30S PKI ya sebagai dapur umum aja, sebagai tempat makan mereka, yang juga membantu dalam melakukan tugas pendidikan mereka. Itu dia guys, koleksi-koleksi yang ada pada Museum Pancasila Sakti. Nah, kalian penasaran nggak sih ada fasilitas apa lagi sih yang ada pada museum ini? Nah, mari kita lihat. Museum ini menyediakan aula untuk menonton film dokumenter G30S PKI bersama. Untuk lebih jelasnya, bisa kita langsung dengarkan penjelasan dari pengelolanya. Bagian ruang auditorium yang buat nonton itu tuh maksudnya tuh gimana, Pak? Kalau untuk nonton film G30 itu nanti mereka berbayar per orang itu 1.500. Itu biasa ada sekian orang nanti bayar nonton itu ada waktunya kurang lebih setengah jam. Itu buat bayar nonton itu gimana? Langsung ke kantor admin ya, kantor infonya nanti mendaftarkan diri. Nonton itu bergiliran kalau memang antri nontonnya. Kalau yang saya lihat itu dia apa ya? Artinya harus laporan dulu ya kayak gitu. Iya, laporan dulu ke sana. Tapi ada ini nggak Pak? Harus berapa orang gitu baru bisa nonton atau gimana? Ya harusnya kalau untuk per orang kan memang nggak susah ya, karena itu kalau indiknya paling nggak 75.000 sekali nonton. Walaupun punya berkelompok ada berapa orang, tinggal kali 1.500 per orang aja. Tapi minimal kurang lebih ada 30-an. Nah, kita di bawah fokus sejarah itu membawa beberapa museum monumen, diantaranya ada Museum Taman Mini, PKI Keprajuritan, ada Museum Bakti TNI, ada di Mabes TNI, ada Museum Satria Mandala di Gatot Subroto di kantor sosial. Museum ini juga memiliki 5 koperasi dan beberapa kantin UMKM yang berada di sekitar museum, toilet untuk perempuan dan laki-laki, tempat beribadah yang nyaman, juga tempat parkiran yang luas. Nah, setelah mendengar ini, kalian jadi penasaran ini kesini nggak sih? Sini aku tunjukin transportasinya. Kalian bisa naik Transjakarta, turun di halte Flyover Raya Bogor, yang akan dilanjut dengan naik Ciklingko 6 rute Rambutan Pondok Gede yang berada tepat di belakang halte Flyover Raya Bogor. Lalu kita akan turun tepat di samping pintu masuk Museum Pancasila. Dari depan gerbang Museum Pancasila, kalian tinggal jalan lurus aja. Dan biaya masuknya itu 5.000 per orang. Murah gak sih? Nah, ayo tunggu apa lagi? Datanglah ke Museum Pancasila Sakti. Perjalanan kita sampai di sini saja. Terima kasih telah menemani aku mengelilingi Museum Pancasila Sakti. Aku Seklan Nuraini, pamit undur diri. Dadah!